Ratusan warga Solo ucapkan terima kasih kepada Gibran jelang pembacaan surat pengunduran dirinya di rapat paripurna DPRD Solo. Pedangdut Siti Rahmawati atau Siti KDI siap maju sebagai bakal calon wakil bupati di Pilkada Polewali Mandar. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi terkini dari dunia politik menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah akan kami rangkum dalam kabar pemilu kada selama 1 jam ke depan. Bersama saya Maria Segaf, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada dengan informasi Gibran Rakabuming Raka yang membacakan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Solo dalam rapat paripurna DPRD Solo pada Rabu siang tadi. Rapat paripurna DPRD Solo dipimpin Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo yang dihadiri 36 dari 45 anggota legislatif Kota Solo. Dalam pembacaan surat pengunduran dirinya, Gibran mengatakan alasannya mundur sebagai Wali Kota periode 2021-2026 karena telah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum 2024. DPRD Solo kemudian menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wali kota. Dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa juga diusulkan menggantikan Gibran hingga selesai masa jabatannya. Kemarin kami sudah mengajukan surat pengunduran diri dengan cepat juga Pak Ketua DPRD menindaklanjuti surat itu. Tadi pagi sudah pamit di Balai Kota, para ASN dan lain-lain. Hari ini, siang ini saya pamitan ke warga. Itu aja kegiatannya. Ya. Sekali lagi, terima kasih untuk warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga ikut membuat branding Kota Solo ini lebih baik lagi. Setelah mengajukan pengunduran diri ini, saya akan lebih fokus untuk berkunjung ke tempat-tempat yang perlu atensi khusus, sekaligus sekali lagi belanja masalah. Sebelum membacakan surat pengunduran dirinya di rapat paripurna DPRD Solo, Gibran Rakabuming Raka mengemasi berbagai barang-barangnya di kantor Balai Kota Solo pada pagi hari tadi. Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan akan tetap mengawal program-program di Kota Solo. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka Rabu pagi datang ke kantor Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Kedatangannya kali ini selain untuk menyelesaikan sisa tugasnya sebagai Wali Kota Solo, juga untuk mengemasi barang-barang pribadinya dari ruangan Wali Kota Solo. Sejumlah barang pribadi Gibran seperti buku-buku, lukisan bergambar wajah Janetes, mainan action figure serta tabia ia masukkan ke dalam kardus. Selain mengemasi barang-barang, Gibran juga masih harus menandatangani berkas penilaian ASN Kota Solo yang ada di meja kerjanya. Menurut Gibran, meski sudah mundur dirinya dalam 3 bulan ke depan tetap akan mengawal kelanjutan pembangunan Kota Solo yang diserahkan ke Wakil Wali Kota. Minggu juga ada, saya titip pesan aja Pak, pembangunannya ini sudah hampir selesai semua. Yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang monumental hampir selesai semua. Saya titip pesan ke Pak Wakil Wali Kota, ini mohon dikawal, dilanjutkan dengan baik. Tadi kan saya sudah bilang Balik Kambang segera dibuka karena saya sudah tanda tangan BAST, lalu Pasar Jongke yang sempat viral itu di sosmed. Nah, ini bisa disegerakan untuk memindahkan pedagang-pedagang dari pasar darurat menuju Pasar Jongke. Ya, itu kemarin saya titip pesannya ke Pak Wakil itu, keberlanjutan itu penting. Meski pengunduran dirinya masih dalam proses, Gibran mengatakan tidak menempati kantornya lagi.
Ruangan tersebut nantinya akan ditempati oleh Wakil Wali Kota Solo. Tak hanya itu, Gibran juga sudah tidak memakai mobil dinasnya yang berplat AD1A dan diganti dengan mobil pribadi. Sementara jelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden Oktober mendatang, ia mulai mempersiapkan kepindahannya ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sementara itu, ratusan warga Solo, Jawa Tengah mendatangi gedung DPRD Kota Solo untuk bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka menjelang rapat paripurna pengunduran dirinya dari Wali Kota Solo. Kedatangan warga itu untuk mengucapkan rasa terima kasih dan dukungan kepada Gibran yang akan menjalankan tugas barunya sebagai Wakil Presiden. Dengan membawa berbagai spanduk dan juga poster, ratusan warga Solo, Jawa Tengah berdatangan ke halaman gedung DPRD Kota Solo pada Rabu siang. Mereka berkumpul untuk menyambut Gibran Rakabuming Raka yang akan menghadiri sidang paripurna DPRD Solo terkait pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Solo. Gibran yang tiba di lokasi menyempatkan diri untuk menyapa dan juga menyalami warga satu persatu. Ia juga melayani permintaan warga untuk berfoto bersama. Ratusan warga tersebut memberikan dukungan dan juga ucapan terima kasih kepada Gibran atas kepemimpinannya di Kota Solo. Kami merasa kehilangan Mas Gibran karena Mas Gibran harus bertugas lagi sebagai Wakil Presiden. Kami bangga sekaligus sedih karena kami merasa Mas Gibran sudah melindungi kami, sudah membimbing kami, sudah menjadi pemimpin yang baik buat kami. Semuanya dilindungi, semuanya baik minoritas, mayoritas, semua dilindungi dan semua diberikan apa yang menjadi hak kami. Jadi saya di sini mewakili warga Solo mengucapkan sangat berterima kasih. Selain warga, sejumlah Forkopimda Kota Solo juga terlihat menyambut Gibran dan juga memberikan selamat. Gibran selanjutnya masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya sidang paripurna. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo lebih cepat dari masa jabatannya. Analis politik menilai pengunduran diri Gibran yang lebih cepat dianggap kurang elok karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan sebagai Wali Kota. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2024. Surat pengunduran diri Gibran diserahkan secara langsung ke Ketua DPRD Solo. Gibran mengaku alasan pengundurannya sebagai Wali Kota Solo karena akan fokus untuk pelantikan sebagai Wakil Presiden 20 Oktober mendatang. Analis politik Ujang Komarudin melihat pengunduran diri Gibran disinyalir untuk membantu Kaisang Pangarep yang akan mencalonkan diri di Pilkada serentak. Ujang juga menilai pengunduran diri Gibran yang lebih cepat dianggap kurang elok karena masa jabatannya belum selesai dan masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Soal pengunduran diri Gibran dari Wali Kota Solo tentu punya maksud dan tujuan. Kalau saya sih melihatnya begini, daripada banyak dikritik oleh publik gitu ya, tidak pernah kerja karena jalan ke sana kemari, belusukan di Jakarta gitu, jarang di kantor, ya lebih baik mundur. Kenapa? Untuk berkampanye misalkan untuk Kaisang adiknya yang punya cita-cita jadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Lihatnya ya kurang bagus saja, kurang pas saja, kurang cocok saja, kurang elok saja. Kalau masa jabatannya belum berakhir gitu ya, tiba-tiba mundur begitu. Itu kalau menurut hemat saya lepas dari tanggung jawab. Mestinya tuntaskan dulu, selesaikan dulu gitu ya tugasnya hingga akhir. Agar tidak menjadi beban psikologis bagi Gibran maupun bagi masyarakat Solo. Meski kurang elok, namun Ujang Komarudin juga menambahkan bahwa pengunduran diri dari Wali Kota Solo merupakan hak bagi Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wali Kota Solo 3 bulan sebelum ia dilantik menjadi Wakil Presiden. Dari Solo, Jawa Tengah dan Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, bagaimana reaksi warga Solo mengenai mundurnya Gibran dari Wali Kota Solo? Sudah ada rekan kami Budi Zulkifli langsung di Solo, Jawa Tengah. Budi, silakan. Ya Maria, hari ini benar sekali tadi dalam sidang paripurna di DPRD Kota Surakarta sudah menyetujui pengajuan mengundurkan diri dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Namun ini belum resmi karena masih harus menunggu keputusan dari Kemendagri dan selanjutnya nanti akan digelar paripurna setelah ada keputusan tersebut. Ini ditanggapi oleh warga di Solo dengan beragam reaksi. Ada yang sudah tahu bahwa Gibran mundur, ada juga yang belum, dan saat ini kami berada di salah satu pasar Gading namanya di Solo, Jawa Tengah. Kita akan coba bertanya kepada warga yang ada di sini apa respon mereka setelah pengunduran diri dari Gibran yang tadi disetujui oleh DPRD Kota Surakarta. Saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di sini, Ibu. Selamat sore, namanya siapa Bu? Bu Yohana Menik Kadarwati. Ya, Ibu Yohana, Ibu sudah tahu Mas Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo hari ini? Sudah. Ya, Ibu bagaimana respon Ibu sebagai masyarakat mendengar Mas Gibran mundur ini, Bu? Ya, kita merasa kehilangan karena dengan adanya beliau menjadi wali kota di sini, pembangunan di sini juga bagus, UMKM-nya juga maju. Semoga nanti setelah sepeninggal beliau banyak program-program yang dilaksanakan di sini sehingga Solo masih tetap bisa maju lagi. Iya, ini kan nanti Mas Gibran akan melanjutkan tugas ya sebagai wakil presiden, tinggal menunggu pelantikannya. Tapi di Solo ini kan kehilangan Mas Gibran nih ceritanya. Nanti akan ada pejabat baru. Harapan Ibu seperti apa nanti yang akan menggantikan Mas Gibran? Semoga pejabat barunya menjadi lebih baik lagi, sehingga Solo lebih maju, aman, tentram, dan damai. Baik, terima kasih Bu Yohana. Sepertinya saya ingin bertanya lagi ke salah satu warga yang ada di sekitar sini. Kita coba sapa, Pak. Mohon maaf bisa ganggu sebentar. Namanya siapa, Pak? Fendi. Ya, Mas Fendi sudah tahu Mas Gibran hari ini resmi mundur sebagai Wali Kota Solo? Sudah. Apa responnya Mas Fendi mendengar ini? Responnya ya gimana ya? Ya seneng sih Mas. Kalau naik jadi wakil untuk untuk kepentingan negara lebih baik lagi nggak apa-apa sih. Mungkin yang akan datang wali kota yang baru bisa jadi pengganti atau penerus Mas Gibran. Ini Mas Gibran sudah resmi mundur. Apa harapan Mas untuk Solo ke depannya bagi pejabat baru yang nanti mungkin akan ditunjuk, belum tahu siapa, Pak? Ya, apa itu? Harapannya. Ya. Harapannya Solo jadi ikon ya Mas ya. Mungkin jadi lebih baik lagi. Mungkin hari ini Mas sudah baik ya. Biar dapat lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Fendi untuk tanggapannya. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dua warga di Pasar Gading ini tentang kabar mengundurkan diri Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka karena nantinya harus mempersiapkan diri untuk bertugas sebagai Wakil Presiden terpilih 3 bulan yang akan datang. Seperti itu untuk sementara yang bisa kami kabarkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita kembali ke Ayah di Jakarta. Ya, terima kasih laporan kepada Budi Zulkifli langsung dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, memang perjalanan karir politik dari Gibran Raka Buming Raka berawal sebagai kader PD Perjuangan pada tahun 2019. Nama putra Presiden Joko Widodo ini pun kian populer sejak dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021. Kiprah singkat Gibran di dunia politik ini kemudian mengantarkannya ke pemilu Presiden 2024 bersama dengan Prabowo Subianto. Karir politik Gibran Raka Buming Raka dimulai sejak dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021. Di usia terbilang muda, 33 tahun, putra Presiden Joko Widodo ini memimpin kota kelahirannya setelah berhasil meraup 86% suara saat maju dalam pemilihan wali kota. Selama 3 tahun memimpin, Gibran yang berpasangan dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Solo, Teguh Prakosa, berhasil menorehkan sejumlah prestasi.
Di Solo, sejumlah proyek kota diwujudkan Gibran. Permajaan Lokananta, perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Proyek Gibran yang dianggap paling prestisius dan menjadi ikon kota Solo yaitu pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed yang diresmikan 14 November 2022. Sederet prestasi yang ditorehkan Gibran mengantarkan dirinya meraih sejumlah penghargaan. Pada 25 April 2024, Gibran menjadi salah satu dari 15 kepala daerah yang meraih penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Kiprah singkat Gibran di dunia politik mengantarkannya ke pemilu presiden 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Diusung Koalisi Indonesia Maju yang dimotori Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PSI, pasangan Prabowo Gibran berhasil menjadi pemenang Pilpres dengan perolehan 58% suara. Menjelang pelantikan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran memutuskan mundur lebih awal sebagai wali kota Solo. Selasa, 16 Juli 2024, Gibran pun resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD Solo. Gibran beralasan ia harus mempersiapkan diri sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep melakukan silaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang. Kedatangan Kaisang langsung disambut oleh Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi, dilanjutkan dengan makan siang bersama di kediaman yang dilakukan secara tertutup. Agenda dimulai dengan ziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dan dilanjutkan dengan pertemuan yang dilakukan juga secara tertutup di kediaman Habib Ali. Pertemuan Kaisang bersama dengan Habib bin Ali untuk melakukan silaturahmi dan membahas terkait keluarga. Namun Kaisang Pangarep memilih menolak untuk memberikan keterangan terkait pertemuan ini. Apa saja yang dibicarakan Kaisang Pangarep dalam kunjungannya ke Habib Ali Kuitang? Langsung saja sudah ada rekan kami, reporter TV One Leo Chandra di sana. Leo, apa maksud dan juga tujuan Kaisang bertemu dengan Habib Ali? Ada yang menarik tidak? Iya, selamat siang Maria Segaf dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, Ketua Umum PSI dalam hal ini Kaisang Pangarep melakukan silaturahmi begitu, dan juga sebelumnya tadi agendanya adalah Kaisang ini berziarah ke makam dari tokoh ulama Jakarta yaitu Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, di mana tadi Kaisang Pangarep tiba pada pukul 1:20 siang tadi, yang langsung aja disambut oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Tadi agenda ini memang pada saat kita mengikuti dari siang tadi, Kaisang setelah berziarah begitu, kemudian Kaisang menuju ke rumah kediaman Habib Ali Kuitang begitu yang ada di Kuitang Jakarta Pusat, di mana setelah melakukan ziarah Kaisang ini silaturahmi dan juga makan siang bersama. Dan pertemuan ini juga Maria Segaf dan juga pemirsa dilakukan secara tertutup. Namun setelah pertemuan ini yang berlangsung secara singkat begitu, kemudian tadi kita sempat menanyakan kepada Kaisang terkait dengan pertemuan ini dan juga berbincang beberapa hal yang ingin kita tanyakan, namun Kaisang Pangarep ini memilih tidak memberikan statement. Namun yang kami dapatkan informasi dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini juga mengatakan bahwasannya tadi perbincangan bersama ataupun pertemuan bersama Kaisang ini sudah direncanakan sejak kemarin, dan pada siang ini Kaisang akhirnya tiba untuk melakukan ziarah kemudian silaturahmi. Dan selanjutnya dalam perbincangan ini juga Kaisang menyebutkan membahas sedikit tentang keluarga begitu, dan juga membahas
tentang isu politik dan juga beberapa isu-isu yang ada terkini. Namun kami juga mengatakan bahwasannya ini ada yang menarik. Pak Jokowi juga sempat mengatakan bahwasannya untuk Pilgub 2024 ini Kaisang bagus untuk di wilayah Jakarta dan juga Jateng. Namun balik lagi kami tidak mendapatkan informasi Kaisang memilih Jakarta ataupun Jawa Tengah. Begitu Maria Segaf, informasi yang kami langsung kabarkan dari Kuitang, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda Leo Chandra langsung dari Jakarta. Pemirsa, Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR mengusulkan agar pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif dipisah. Pemilu serentak menurut MPR perlu dievaluasi lantaran menghasilkan kualitas pemilihan yang tidak sesuai harapan. Ketua MPR Bambang Susatyo mengusulkan agar pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar secara terpisah. Wacana pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg merupakan masukan dari MPR dan akan diserahkan ke DPR untuk membahasnya lewat revisi undang-undang. Politikus Partai Golkar ini berpendapat pelaksanaan pemilu serentak harus dievaluasi karena membuat kualitas pemilihan yang jauh dari harapan. Pertama, kita evaluasi apakah perlu kita evaluasi lagi pemilu serentak Pilpres dan Pileg. Karena ini sangat mengganggu, menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di Pilpres, tinggal lupa bahwa Pileg juga harus kita pilih orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus. Sehingga perlu dipikirkan pemisahan Pileg dan Pilpres agar Pilpres nanti itu berdasarkan Pileg yang sebelumnya. Tak hanya soal kualitas, MPR juga menyoroti soal pemberian subsidi kepada partai politik yang dinilai masih sangat kecil. Pemerintah saat ini hanya bisa memberikan subsidi sebesar Rp1.000 untuk partai politik dari nilai ideal di angka Rp10.000. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI mendeklarasikan dukungan kepada Erlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029. Dengan deklarasi ini, maka seluruh organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar kompak memilih Erlangga. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali mendapat dukungan untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Kali ini dukungan datang dari Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI yang merupakan salah satu organisasi pendiri Partai Golkar. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ahmadi Nur Supit. Menurutnya, Airlangga telah membawa Partai Golkar sukses di pemilu 2024. Ya jelas, karena beliaulah maka Partai Golkar itu bisa mendapatkan kepercayaan rakyat untuk mendapat 102 kursi. Dan juga di seluruh Indonesia juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Apalagi, siapa lagi gitu yang akan kita dukung untuk menjadi pimpinan Partai Golkar ke depan selain Pak Airlangga Hartarto. Itu adalah tekad kita. Airlangga Hartarto menyebut baik dukungan yang diberikan oleh SOKSI. Ia merasa lebih bersemangat atas dukungan tersebut untuk membawa Golkar unggul di pilkada serentak mendatang. Ini adalah amanah yang membuat saya lebih bersemangat, terutama bagi Partai Golkar untuk menghadapi pilkada-pilkada. Dengan solidnya Golkar, dengan seluruh ormas yang ada, kami yakin kami juga akan memanfaatkan dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau kita lihat SOKSI dalam kesejarahannya itu bekerja untuk kesejahteraan para pekerja. Dan para pekerja jumlahnya besar. Dengan dukungan dari SOKSI ini, maka seluruh organisasi pendiri dan yang didirikan oleh Golkar sepenuhnya mendukung Airlangga Hartarto. Dari Jakarta, Zenedin Duhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Beragam informasi mengenai pemilu kada masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda.
Anda kembali di kabar pemilu kada pemirsa. Meski memiliki tiket emas di Pilkada Sumatera Utara, PD Perjuangan ternyata masih galau dalam menentukan bakal calon gubernur untuk Pilkada November mendatang. Hal ini karena nama-nama calon yang akan diusung baik dari internal dan eksternal partai pun hasil surveinya masih kalah dengan Bobi Nasution. Partai pemenang pemilu legislatif di Sumatera Utara PDI Perjuangan hingga kini belum juga menentukan bakal calon gubernur yang akan diusung dalam Pilkada November mendatang. Padahal dengan perolehan suara yang mencapai 20% di DPRD Sumatera Utara, PDIP memiliki golden ticket atau tiket emas untuk memajukan calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Namun keuntungan tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu masih berusaha mengerucutkan sejumlah nama, baik dari kader internal maupun tokoh dari luar partai. PDIP tentunya ingin memajukan calon dengan elektabilitas tinggi, sehingga peluang menang tetap terbuka. Namun, hasil survei justru menunjukkan elektabilitas nama-nama yang akan diusung oleh PDIP masih kalah oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, dengan kondisi saat ini, PDI Perjuangan lebih baik tetap memajukan kader internalnya di Pilkada Sumatera Utara daripada mengusung Edi Rahmayadi. Meski peluang menang kecil, namun dengan mengusung kader internal, PDIP tetap bisa menjaga konstituen partai. Sementara untuk Sumatera Utara, menurut saya mendukung Edi Rahmayadi juga kalau kita baca di survei peluang menangnya bisa dikatakan kecil, jauh dibandingkan dengan Bobi. Jadi kalau menurut saya seharusnya bersikap lebih realistis untuk Sumatera Utara, fokus memajukan calon yang berasal dari kader dan memiliki kesamaan ideologis dengan basis konstituen, sehingga walaupun peluang menangnya kecil tapi minimal persepsi positifnya tetap terbangun dan kemudian konsolidasi internal partai tetap bisa terjaga sampai level basis konstituen. PDIP sendiri menurut juru bicaranya Ciko Hakim memiliki sejumlah kader internal yang bisa dimajukan dalam Pilgub Sumatera Utara. Sampai hari ini kami masih terus mendalami bagaimana elektabilitas, minat masyarakat dan juga kecocokan dari tokoh-tokoh tersebut untuk dapat memimpin Sumatera Utara dan menyejahterakan rakyat Sumatera Utara. Nama-nama dari luar kader kami tentu ada Pak Edi Rahmayadi yang menjabat sebagai gubernur terakhir Sumatera Utara, dan komunikasi yang intens kami jalin terus dengan yang bersangkutan. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik atau tokoh politik lain. Walau memiliki tiket emas, PDIP tetap membuka komunikasi dengan partai lain, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera. Kedua partai itu bahkan telah saling bertemu untuk membahas koalisi di Pilgub Sumatera Utara. Lantas, akankah PDIP dan PKS akan berkoalisi di Sumatera Utara untuk melawan koalisi 7 partai yang mengusung Bobi Nasution? Tim TV One mengabarkan. Ketua DPP Partai Golkar Iswara akan mempertimbangkan nama Ridwan Kamil untuk maju kembali di kontestasi Pilgub Jabar tahun ini. Pertimbangan itu dilakukan jika Kaisang Pangarep maju di Pilgub Jakarta dan Partai Golkar akan menyiapkan tokoh Yusuf Hamka mendampingi Kaisang. Ridwan Kamil masih belum memutuskan arah yang dituju di Pilkada, yakni antara di Jakarta atau Jawa Barat. Meski begitu, menurut Ketua DPP Partai Golkar Iswara, Golkar tengah mempertimbangkan Kang Emil untuk kembali mencalonkan diri di Pilgub Jabar. Hal ini dilakukan jika Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Nah, jadi jika Pak Mas Kaisang akan maju di DKI Jakarta, kita akan menyiapkan untuk bakal calonnya adalah Pak Yusuf Hamka atau yang lebih dikenal dengan Baba Halun, ya. Nah, jika itu terjadi, maka Kang Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu yang akan maju di Jawa Barat.
Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Sebelumnya, muncul wacana duet Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Namun Golkar memberi sinyal tak sepakat dengan usulan itu. Karir politik Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, Pedanuk Siti Rahmawati atau lebih dikenal sebagai Siti KDI mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam Pilkada Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Siti KDI akan berpasangan dengan mantan Setda Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali. Usai mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional, Siti Rahmawati atau Siti KDI mengunjungi posko relawan Andi Bebas Manggazali. Kedatangan penyanyi dangdut itu dalam rangka konsolidasi terhadap rencana pencalonan Andi Bebas Manggazali dan Siti KDI di Pilkada Polewali Mandar November mendatang. Dalam kesempatan itu, Siti sempat menyanyikan sejumlah lagu dangdut. Salah satunya lagu yang berjudul Wulan Merindu untuk menghibur para relawan Besti atau Bebas Siti. Bakal calon Bupati Polman Andi Bebas Manggazali menyatakan kepastian duetnya dengan Siti KDI di Pilkada Polman sudah mencapai 99%. Kedatangan Siti itu berkunjung dan sekaligus membenarkan bahwa kita akan bersama dia. Salah 99,99% salah dengan Siti ke depan. Ya. Yang pertama, dia itu kader partai, dia memang orang politisi dari Partai PAN. Jadi saya mengharapkan dukungan sebesar-besar mungkin partai terhadap saya. Itu terutama dengan kepercayaan terhadap saya. Andi Bebas Manggazali yang merupakan mantan Sekda Polewali Mandar maju pilkada dari Partai Gerindra. Selain mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional, Andi mengklaim sudah mendapat rekomendasi dari satu partai politik lain. Jika tidak ada halangan, maka pasangan Besti ini akan dideklarasikan akhir Juli mendatang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan. Sementara itu, untuk Anies Baswedan menjadi incaran sejumlah partai politik untuk kemudian diusung di Pilkada Jakarta. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Pemirsa, Anies Baswedan menjadi incaran sejumlah partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta, termasuk juga PKS dan PD Perjuangan. PKS sudah mengusung pasangan Anies Sohibul Iman atau Aman. Lalu, mungkinkah pasangan Aman bisa dinegosiasi demi kesepakatan untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan? Partai Keadilan Sejahtera dan PDI Perjuangan sama-sama menggadang-gadang Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Bahkan PKS sudah secara resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman untuk bersaing di Pilgub Jakarta. Meski begitu, PKS tidak bisa mengusulkan pasangannya sendiri karena sebagai partai politik, PKS tidak meraih 20% dari total kursi di DPRD Jakarta. Sebagai syarat, bisa mengusung pasangan calon sendiri. Untuk itu, PKS perlu berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu, PDI Perjuangan, meski Anies Baswedan masuk radar untuk diusung di Pilkada Jakarta, namun hingga kini belum juga memutuskan siapa pasangan yang akan diusung. PDI Perjuangan juga tidak bisa mengusung pasangannya sendiri dan perlu berkoalisi dengan partai lain. Lantas, mungkinkah PDI Perjuangan dan PKS berkoalisi di Pilkada Jakarta? Kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi. Makanya yang sekarang ini pandangan saya, komunikasi politik antar parpol dulu. Karena pendaftaran perorangan sudah selesai. Yang ada pendaftaran parpol. Dengan 106 kursi, minimal 22 kursi. PKS pemenang pertama, PDIP pemenang kedua. Kalau bergabung, bahkan kalau dilihat survei,
TA saya itu selalu ngotak-ngatik tuh. Kita itu kuat, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Bahwa hari ini di Jakarta misalnya, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Artinya bahwa komunikasi politik itu mutlak, yes. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan, apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama politik. Ini dilakukan ujian-ujian. Kita menghargai PKS sebagai partai kader, kami pun partai kader, dan kami harus ngitung matematikanya. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah saling mengurangi irisan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian pasti kita pertimbangkan. Analis politik Henry Satrio menilai jika PKS dan PDI Perjuangan berkoalisi di Pilkada Jakarta merupakan suatu hal yang menarik karena kedua partai tersebut berbeda ideologi, yakni nasionalis dan religius. Jakarta tiba-tiba ada PKS PDI Perjuangan, itu jadi menarik tuh. Karena bisa saja semangatnya rekonsiliasi Anies Ahok gitu misalnya. Itu kan mereka tidak bertemu atau tidak rematch gitu ya, tapi justru bersama-sama diusung oleh dua partai ini untuk membangun Jakarta gitu. Nah itu akan menarik juga. Nggak matahari kembar ya jadinya ya? Oh, kalau matahari kembar kadang-kadang nanti aja gitu pikirannya. Yang penting ini menang dulu. Kan tadi disebutnya kan menang. Oh gitu. Nggak nyebut-nyebut jangan sampai ada matahari kembar, enggak gitu. Demi menang di Pilkada Jakarta, mungkinkah PKS dan PDI Perjuangan berkoalisi? Lalu mungkinkah pasangan Anies Sohibul Iman masih bisa dinegosiasi? Tim TV One mengabarkan. Ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah pudarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Hai Nikita, kulit Iza nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia. Ini 100% terbukti melambatkan. Yuk, cobain. Cuma 5.000. Close Goceng jadi happy. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal, yakin. Matahari dan debu bisa hilangkan glow kamu. Yuk glow lagi dengan Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Menyilang, menyilang, komedo berkurang. Putar-putar di wajah. Baru, Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, bersihkan kotoran dan sel kulit mati. Wajah bersih cerah seketika. Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
60.000. Ih, mahal amat. Yang hemat, restoran hebat, isi 2. Kalau gini sih, yuk bawa pulang. Hebat, hemat banget, 6.000 harganya. Dapat pasta gigi, juga sikat giginya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mau segar walau aktivitas padat? Coba Rexona Deo Lotion. Cepat meresap dengan perlindungan 48 jam. Langsung satset. Segar non-stop apapun aktivitasmu. Rexona Deo Lotion baru. Coba sekarang. Hai, hari ini aku mau share tips biar tangan tetap lembut. Tangan bisa kering karena sering cuci piring. Coba Sunlight Extra Lembut baru dengan Rapno Moisturizer terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak, jaga tangan tetap terasa lembut. Sunlight Extra Lembut baru. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk lezatkan tempe bergizi cukup dengan Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Cukup Royco aja, lezatkan tempe bergizi tanpa tambahan bumbu lain. Pemirsa, meski belum resmi diputuskan, politikus Golkar Yusuf Hamka atau akrab disapa dengan Babah Alun siap bersaing dengan Anies Baswedan jika diputuskan maju dalam Pilkada Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Kaisang Pangarep. Pasca disebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil gubernur untuk Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka atau Babah Alun sampai saat ini mengaku belum ada persiapan apapun. Namun ia menegaskan akan siap jika DPP Partai Golkar secara resmi menugaskannya di Pilkada Jakarta, termasuk siap untuk melawan petahana Anies Baswedan. Menurutnya, ia dan Anies berhubungan cukup baik dan sudah seperti sahabat. Ia berharap jika mereka jadi maju dan bertarung di Pilkada, akan tercipta kontestasi yang sehat. Pak Anies seorang yang cerdas dan beliau juga seorang sahabat yang baik. Saya juga sama Pak Anies juga sahabat baik dan saya pikir Pak Anies juga cukup terbuka lah. Namanya demokrasi ya, kita terbuka sebagai teman walaupun kita bersaing tapi kan untuk bersanding. Dan saya juga udah bilang kok sama teman-teman, andai kata nanti Mas Anies yang memenangi pertarungan, saya siap jadi penasehat Mas Anies. Demikian pula kalau misalnya Mas Kaisang yang memenangi pertarungan, saya pikir teman-teman dari Mas Anies juga siap juga memberikan baktinya untuk menjadi penasehat Mas Kaisang gitu. Untuk melawan Anies di Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka sudah menyiapkan program andalan, terutama di bidang infrastruktur dan transportasi, guna mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain itu, menjadi pemimpin di Jakarta menurutnya dibutuhkan nyali untuk mengeksekusi program kerja. Dari Jakarta, Iman Gofur, TV One, mengabarkan. Sementara itu sejumlah nama masuk dalam bursa calon wali kota Yogyakarta dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei dan Penelitian Indonesia atau LSPindo. Anggota DPD RI M. Afnan Hadi Kusumo menempati posisi teratas pada hasil survei ini. Afnan memuncaki hasil survei dengan meraup 60,6% suara responden. Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh PJ Wali Kota Yogyakarta Singgi Raharko dan mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi yang mendapatkan nilai sebesar 12,5%. Selain 3 nama tersebut, 2 nama lain yang masuk dalam bursa adalah Eko Suwanto dan Imam Priyono. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Sesaat lagi, Kabar Petang bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Gida Vita akan hadir untuk Anda. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.